Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Fakhrul Megananda, saya sendiri Denny Setiawan, Bayo Pratama, dan Panji Rahmat Ginanjar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis keselamatan kereta api di wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Kami menggunakan pendekatan deskriptif dan diagnostik analistik. Next. Pada presentasi kali ini kami akan membagi ke 5 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada data description, yang ketiga ada analisis, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir kami akan memberikan rekomendasi atas analisis ini. Untuk latar belakangnya, next. Ketepatan waktu perjalanan kereta api ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan operasi perkeretaapian. Setiap gangguan yang terjadi selama perjalanan memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan. Daerah Operasi 1 Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan intensitas perjalanan tertinggi di wilayah kerja PT Kereta Api. Aktivitas lalu lintas yang padat, kondisi prasarana yang beragam, dan variasi gangguan operasional menciptakan dinamika keterlambatan yang harus dipetakan secara sistematis. Data keselamatan kereta ini memberikan gambaran rinci mengenai apa yang terjadi selama operasi. Melalui data tersebut, dapat disusun analisis deskriptif mengenai pola gangguan yang terjadi. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya, data keselamatan kereta ini menunjukkan variasi penyebab yang sangat beragam. Data juga memperlihatkan berbagai jenis kereta yang terdampak dengan tipe keterlambatan yang berbeda. Kondisi ini menuntut proses pembersihan data, pengelompokan penyebab, serta klasifikasi jenis kereta agar pola keterlambatan dapat diuraikan secara jelas dan dapat diterapkan dalam analisis operasional. Untuk pertanyaan penelitian pada kali ini, yang pertama adalah bagaimana proses pengolahan data ini sampai dengan data siap digunakan untuk analisis pola keterlambatan secara akurat. Yang kedua adalah bagaimana gambaran tren kelambatan kereta api di Daop 1. Yang ketiga adalah apa saja faktor penyebab kelambatan yang muncul sebagai kategori paling dominan. Dan yang keempat adalah rekomendasi apa yang dapat disusun berdasarkan temuan pola penyebab. Next. Nah, untuk tujuan ini menjawab dari pertanyaan penelitian dan untuk ruang lingkup, penelitian ini akan menggunakan data kelambatan kereta api Daop 1 Jakarta. Kami hanya akan fokus pada GPK terbaru dari periode 1 Februari sampai dengan 31 Oktober 2025. Studi ini menggunakan analisis deskriptif dan diagnostik sebagai kondisi aktual berdasarkan data yang tersedia. Nah, seluruh proses analisis juga terbatas di wilayah daerah operasi 1 Jakarta pada aplikasi Sipoka yang terdiri atas tanggal kereta api, nomor kereta api, nama kereta api, penyebab, lokasi, jenis, andil, dan keterangan. Penelitian ini juga fokus pada seluruh kereta di daerah operasi 1 Jakarta tanpa membedakan kereta penumpang ataupun kereta barang. Next. Nah, ini sumber data kami menggunakan Sipoka atau Standar Induk Pengendalian Operasi Kereta Api. Ini adalah aplikasi untuk mencatat data perjalanan kereta api oleh Pusat Pengendali Kereta Api, di mana di data ini ada beberapa kolom bisa dilihat, ada tanggal kereta, ada nomor kereta, ada ID penyebab, ID akibat, ada lokasi, lokasi 1, andil, dan keterangan. Mungkin di sini untuk lokasi di sini ada 2. Jadi ketika lokasi yang tertulis hanya 1, itu menandakan bahwa kejadian ada di stasiun. Tapi ketika lokasi dan lokasi 1 terisi, itu artinya kejadian berada di antara 2 stasiun atau di petak jalan. Kemudian untuk tantangan dan kualitas data, yang pertama itu ada missing dan incomplete data, di mana kolom keterangan ini tidak terisi secara lengkap. Bisa dilihat sebelah kiri di nomor 1, 2, 3 itu tidak ada isinya. Kemudian yang kedua adalah inkonsistensi pengisian data. Pada kolom keterangan terdapat pengisian yang tidak konsisten dan kosong. Misalnya, ada yang menulis sinyal, ada yang menulis signal, dan ada juga yang menulis gangguan sinyal. Karena memang untuk keterangan diisi secara manual sehingga orang yang akan mengisi akan berpengaruh terhadap poin keterangan ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nanda. Silakan Mas Nanda. Selanjutnya mengenai relevansi dari big data 4V volume, dataset kelambatan kereta Daop 1 memiliki ratusan baris yang mencakup tanggal KA, nomor KA, ID penyebab, ID akibat, lokasi 1, lokasi, kemudian andil dan keterangan. Kemudian dari segi variety,
data kelambatan kereta Daob 1 tidak hanya berupa angka, tapi juga memiliki kategori dan juga waktu. Dari segi velocity, dataset kelambatan ini bergerak real time. Data keterlambatan diupdate setiap kedatangan kereta di stasiun pemberhentian. Kemudian dari veracity sendiri, ketidakseragaman pengisian, seperti yang dijelaskan Mas Diri tadi, ada yang mengisi dalam bentuk sinyal ataupun signal karena memang petugas terkadang berbeda. Kemudian mengapa analisis tradisional tidak cukup? Yang pertama karena volumenya cukup besar, kemudian hubungan antara penyebab kelambatan yang cukup kompleks, tidak real time dengan menggunakan analisis tradisional, kemudian tidak bisa menangkap pola jangka panjang, dan kemudian yang terakhir dengan analisis tradisional sulit mengidentifikasi kontribusi penyebab tanpa menggunakan model statistik atau machine learning. Untuk selanjutnya, framework dari penelitian kami yang pertama adalah data acquisition. Kita melakukan download data dari aplikasi Sipoka tentang yang pertama adalah data penyebab. Kita download sebanyak 150 lebih dataset. Kemudian kita mendownload dataset berupa nama KA dan juga nama penyebab. Untuk data kelambatan kita kumpulkan, kita kompilasi selanjutnya menjadi satu kesatuan file. Setelah terkumpul menjadi satu, kita melakukan data cleaning dari data tersebut. Kita menambahkan kolom nama KA berdasarkan dataset nama KA yang kita sudah download. Kemudian menambahkan kolom nama penyebab juga dari dataset yang telah kita download tentang nama penyebab. Kemudian menambahkan kolom jenis lokasi, menggabungkan kolom lokasi dan lokasi satu, menambah kolom kategori, dan menambah kolom jenis kereta. Kemudian yang terakhir menghapus data yang tidak lengkap. Selanjutnya untuk data yang sudah diproses cleaning, kami melakukan analisis deskriptif dan juga diagnostik untuk menentukan rekomendasi yang terbaik bagi kelambatan Daob 1 Jakarta. Untuk selanjutnya, analisis deskriptif. Yang pertama adalah trendline dari penambahan kelambatan dan pengurangan kelambatan. Bisa kita lihat cukup stabil dari bulan Februari sampai dengan Oktober. Namun bila kita cermati, penambahan kelambatan itu cukup tinggi di bulan Agustus dan juga bulan Oktober. Di bulan Agustus ini karena ada kejadian anjlokan kargo Bromo Anggrek di stasiun Cirebon. Kemudian pada bulan Oktober ada anjlokan di sekitar Bekasi. Kemudian untuk rata-rata andil penambahan kelambatan per hari dalam satu minggu didominasi oleh hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan dominasi tertinggi ada di hari Sabtu. Untuk rata-rata andil pengurangan per hari dalam seminggu ini cukup stabil di angka mengurangi kelambatan 1 menit untuk di semua hari dalam satu minggu. Untuk analisis untuk tren kelambatan per bulan bisa kita lihat mirip dengan tren harian. Bulan Agustus dan bulan Oktober menjadi yang tertinggi karena ada dua kejadian yang terjadi. Kejadian berupa kejadian anjlokan. Kemudian kalau kita lihat dari heat map, kelambatan tertinggi terjadi pada hari Sabtu pada kereta lokal perubahan dan juga kereta jarak jauh perubahan. Ini dari hari Sabtu masing-masing terdapat 100 kelambatan dan 56 kelambatan. Untuk analisis deskriptif berikutnya, berikut adalah top 10 kereta dengan kemampuan recovery terbaik. Yang pertama adalah ada Masao Cargo, ini mampu mengurangi kelambatan sampai dengan 32 menit. Kemudian Abang Priok Cargo mampu mengurangi kelambatan sebanyak 14,2 menit sampai dengan kereta api Parsel Utara di urutan ke-10 dapat mengurangi kelambatan sebanyak 3 menit. Kemudian bagaimana efek domino dari penambahan kelambatan yang terjadi? Kalau kita lihat dari sini, 75,5% kereta yang mengalami peningkatan penambahan kelambatan akan berefek domino ke kereta-kereta selanjutnya. Itu analisis dari segi deskriptif. Untuk analisis dari segi diagnostik akan diteruskan oleh Mas Leo. Baik, terima kasih Mas Tanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis diagnostik terkait pola kelambatan perjalanan kereta api di Daob 1 Jakarta. Pada slide ini kita dapat melihat bahwa faktor penyebab utama penambahan kelambatan didominasi oleh aspek taktis pengendalian perjalanan. Yang berwarna merah adalah penambahan kelambatan,
Kemudian berwarna hijau adalah pengurangan. Faktor penyebab utama kelambatan ini diutamakan tertingginya adalah aspek taktis pengendalian perjalanan. Kemudian diikuti gangguan prasarana serta kondisi operasional kereta api seperti kereta api tertahan di perlintasan dan menunggu waktu keberangkatan. Frekuensi penambahannya jauh lebih tinggi dibandingkan faktor lain, menunjukkan bahwa isu-isu ini memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya durasi kelambatan. Jika kita melihat rata-rata andil di kiri bawah, penyebab tersebut juga menunjukkan nilai andil menit yang relatif tinggi. Artinya selain sering terjadi, dampaknya pun signifikan dalam menambah total waktu kelambatan perjalanan, baik pada kereta api jarak jauh, lokal maupun barang. Sebaliknya, beberapa penyebab tertentu memang berkontribusi dalam mengurangi kelambatan, tetapi angkanya jauh lebih kecil dan tidak mampu menyeimbangkan penambahan yang terjadi. Berikutnya pada analisis berdasarkan lokasi, terlihat bahwa sebagian besar penambahan kelambatan terjadi pada lokasi-lokasi tertentu yang sangat dominan. Ini memperlihatkan adanya titik-titik kritis di Daup 1 Jakarta yang berulang kali menjadi sumber gangguan. Jenis lokasi yang paling sering menambah kelambatan didominasi oleh area sarana, sementara lokasi yang mampu mengurangi kelambatan jumlahnya lebih sedikit dan kontribusinya tidak sebesar area penambah. Dari sisi rata-rata andil, beberapa lokasi seperti Bogor, Gambir, hingga Pondok Langsir, Cisaat ini menunjukkan nilai andil menit yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan bahwa intervensi di lokasi-lokasi inilah yang memiliki potensi perbaikan paling besar terhadap kinerja ketepatan waktu. Kemudian pada analisis berdasarkan jenis kereta, dapat kita lihat bahwa kereta jarak jauh menjadi kelompok paling sering mengalami penambahan kelambatan. Namun, jika dilihat dari sisi rata-rata andil menit, kereta lokal dan kereta lokal perubahan justru menunjukkan andil penambahan terbesar. Artinya, gangguan kecil pada kereta lokal berpotensi memberikan dampak kelambatan yang signifikan pada operasional harian, terutama karena frekuensinya perjalanan yang tinggi. Sementara itu, beberapa jenis kereta seperti komuter lain berkontribusi dalam mengurangi kelambatan. Tapi sekali lagi, skala penurunannya masih lebih kecil dibanding total penambahannya yang terjadi di jenis kereta lainnya. Dari keseluruhan analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab teknis dan operasional zaman ulang, lokasi rawan gangguan, serta karakteristik jenis kereta tertentu merupakan sumber dominan kelambatan di Daup 1 Jakarta. Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang akan kami sampaikan pada slide-slide berikutnya. Bisa, Mas Panji. Setelah menganalisis pola dan penyebab kelambatan secara umum, kita dapat melihat distribusi geografis dari insiden kelambatan di Daup 1 Jakarta. Untuk memvisualisasikan sebaran lokasi insiden, kami menggunakan bubble map yang menampilkan ukuran bubble menggambarkan jumlah kejadian di suatu lokasi, warna bubble mencerminkan rata-rata andil kelambatan dari rendah sampai dengan ke tinggi. Berdasarkan data yang telah dibersihkan dan dikategorikan, Stasiun Bekasi mencatat frekuensi kejadian kelambatan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan hotspot gangguan operasional, baik karena kepadatan lalu lintas kereta, kondisi prasarana, dan faktor operasional lainnya. Selain itu, petak jalan Pondok Lengsir Cisaat juga muncul sebagai lokasi dengan rata-rata andil kelambatan tertinggi per kejadian. Artinya, meskipun frekuensi kejadian di sini mungkin tidak setinggi di Bekasi, setiap insiden yang terjadi cenderung menyebabkan penundaan yang lebih lama dan berdampak signifikan terhadap penjadwalan. Selanjutnya, dashboard dipilih sebagai media penyajian utama hasil analisis kelompok kami karena dapat menampilkan data yang kompleks dan multidimensi ke dalam antarmuka visual yang terstruktur dan mudah dicerna. Untuk merealisasikan dashboard ini, Looker Studio digunakan sebagai platform untuk pembuatan mengingat integrasinya yang sangat seamless dengan ekosistem Google Workspace. Dashboard interaktif ini yang kami buat dibagi menjadi 3 halaman utama dengan 1 halaman utama untuk menampilkan gambaran menyeluruh termasuk tren kelambatan harian atau mingguan atau bulanan, penyebab dominan, lokasi dengan insiden tertinggi, jenis kereta terdampak, dan visualisasi efek domino.
Halaman kedua yaitu pengurangan kelambatan, fokus pada analisis faktor dan lokasi yang berperan dalam memulihkan ketepatan waktu, termasuk pola taktis pengendalian dan peran petugas operasional. Yang ketiga yaitu halaman penambahan kelambatan, menyoroti penyebab dan lokasi yang paling berkontribusi terhadap kelambatan, termasuk gangguan prasarana, anjlokan kereta, dan manajemen perlintasan. Dashboard ini memungkinkan pihak operasional untuk memantau dinamika kelambatan secara visual dan real time, serta dapat melakukan drill down ke detail kejadian berdasarkan kategori yang diinginkan. Selanjutnya, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami menyimpulkan bahwa ada 5 poin utama. Yang pertama yaitu pola waktu kelambatan paling tinggi terjadi pada bulan Agustus dan Oktober dengan puncak pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hal ini berkaitan dengan peningkatan frekuensi perjalanan dan kepadatan lalu lintas pada akhir pekan serta periode tertentu dalam setahun. Yang kedua yaitu penyebab utama kelambatan adalah taktik pengendalian perjalanan kereta yang sering muncul baik sebagai faktor penambah maupun pengurangan kelambatan. Namun anjloknya kereta memberikan rata-rata penambahan kelambatan tertinggi per kejadian. Yang ketiga yaitu lokasi dengan dampak terbesar adalah Stasiun Bekasi dengan frekuensi tertinggi dan petak jalan Pondok Lengsir Cisaat dengan andil rata-rata tertinggi. Yang keempat yaitu jenis kereta yang paling terdampak adalah kereta jarak jauh. Tetapi kereta lokal dan komuter lain memiliki rata-rata penambahan dan pengurangan kelambatan yang signifikan, terutama terkait dengan faktor operasional dan juga prasarana. Yang terakhir yaitu efek domino ditemukan pada 75,5% insiden, di mana satu masalah dapat mempengaruhi rata-rata 16 kereta lainnya. Ini menunjukkan kerentanan sistem terhadap gangguan berantai. Kesimpulan ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi operasional dan strategis yang akan dibahas pada slide berikutnya. Berdasarkan temuan analisis deskriptif dan diagnostik, kami menyusun sejumlah rekomendasi strategis yang dapat mendukung perbaikan operasional, peningkatan kualitas prasarana, dan optimalisasi layanan kereta api di Daob 1 Jakarta. Rekomendasi ini dirancang untuk diimplementasikan secara kolaboratif antara pihak operasional, teknis, dan manajemen. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi dan mekanisme pengambilan keputusan taktis dalam pengendalian perjalanan kereta api menjadi prioritas utama. Temuan analisis menunjukkan bahwa taktik pengendalian perjalanan merupakan penyebab kelambatan yang paling sering muncul dan berdampak luas. Untuk itu, kami merekomendasikan pembentukan comment center yang terintegrasi yang memungkinkan koordinasi real-time antara pengendali perjalanan, petugas stasiun, dan serta tim teknis. Yang kedua yaitu percepatan penanganan gangguan prasarana dan sarana melalui peningkatan kapasitas responsif tim teknis dan inspeksi preventif di titik-titik rawan. Data menunjukkan bahwa insiden seperti anjloknya kereta memberikan kontribusi rata-rata kelambatan tertinggi per kejadian. Oleh karena itu, selain meningkatkan ketersediaan spare part dan peralatan darurat di lokasi strategis, kami menyarankan penerapan jadwal inspeksi yang berbasis risiko. Yang ketiga yaitu penataan ulang manajemen perlintasan sebidang untuk mengurangi potensi penundaan yang timbul akibat interaksi dengan lalu lintas jalan. Kelambatan di perlintasan tidak hanya mengganggu jadwal kereta tertentu, tetapi juga berpotensi memicu efek domino pada perjalanan berikutnya. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, yaitu optimasi penjadwalan dan proses keberangkatan kereta api, khususnya di stasiun dengan tingkat aktivitas tinggi seperti Bekasi dan Jatinegara. Analisis menunjukkan bahwa penundaan sering terjadi karena menunggu waktu keberangkatan atau antrian di stasiun. Melalui analisis data historis dan prediktif, jadwal dapat disesuaikan dan memperhitungkan waktu dwelling yang lebih realistis, pola permintaan penumpang, serta kapasitas jalur. Rekomendasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan juga operasional, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi antar divisi dan pemanfaatan data secara real-time melalui dashboard yang telah dikembangkan. Demikian presentasi dari kami. Kami menganalisis kelambatan kereta api di Daob 1 Jakarta melalui pendekatan deskriptif dan juga diagnostik. Kami telah mengidentifikasi pola penyebab dan dampak dari setiap insiden keterlambatan. Rekomendasi yang kami sampaikan bukan hanya sekedar langkah perbaikan, namun sebuah ajakan untuk berkolaborasi antara operasi, teknologi, dan manusia dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih tangguh, responsif, dan juga berkelanjutan. Sekian dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.